Mari berkenalan dengan Bastian, seorang karyawan swasta yang akan menikah. Bastian merasa kesulitan dalam menyebarkan undangan pernikahan untuk tamu dengan jarak yang jauh dan sulit dalam mempersiapkan acara karena tidak dapat menggambarkan kondisi acara dengan data, serta khawatir terhadap pengisian buku tamu yang tidak efektif. Kita semua adalah Bastian. Apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, kami menghadirkan Guestify. Dari rencana hingga kenangan, Guestify menjadi solusi terbaik Anda. Kami dari kelompok 20 dengan anggota Michael Sihotang sebagai hustler, Oncar Awalu Rojaki sebagai hipster, dan Fikri Novel Hamdi sebagai hacker. Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia genap berusia 100 tahun dan diharapkan menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara adidaya di dunia melalui gagasan Indonesia Emas 2045. Inovasi adalah kunci pembangunan di Indonesia. 60% undangan pernikahan masih menggunakan kertas, dan 17% makanan pada acara terbuang sia-sia. Berdasarkan kekuatan inovasi yang dimiliki, memaksimalkan sektor manajemen tamu dan acara merupakan salah satu alternatif solusi terbaik untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam pengelolaan acara dan tamu, serta mengurangi penggunaan kertas yang digunakan sebagai undangan dan juga buku tamu. Dan fakta mengatakan bahwa 20.000 ton sampah kertas per tahun dihemat dengan mengganti 10% undangan digital. Oleh karena itu, kami mengangkat dua key issue, yaitu pengelolaan acara yang tidak efisien dan ramah lingkungan, serta kurangnya data dan persiapan acara yang tidak optimal. Oleh karena itu, kami menghadirkan satu key question, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam acara dengan peningkatan sustainable technology di Indonesia, dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu Guestify, sebuah aplikasi yang mampu mewujudkan pengelolaan acara yang efektif sesuai dengan harapan dan kebutuhanmu, dengan 4 fitur utama, yaitu input tamu, RSVP system, digital guestbook, dan QR code system. Dan aplikasi ini memiliki SOM sebesar 2,4 juta dengan segmentasi demografi, yaitu pria dan wanita usia 15-60 tahun di daerah Jabodetabek dan juga Bandung. Dan di sini kami akan memaparkan fitur-fitur yang kami tawarkan. Dengan di akhir video ini kami akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang telah kami kembangkan. Fitur yang pertama adalah pendataan tamu yang akan diproses oleh sistem. Fitur ini menggabungkan pembuatan acara dan penginputan daftar tamu dalam satu platform, menghemat waktu dan upaya karena tidak perlu beralih antara aplikasi dan spreadsheet yang terpisah. Dan juga template yang disediakan mengurangi risiko kesalahan dalam penulisan dan juga pengetikan data tamu. Dan hal ini akan memastikan informasi yang benar dan juga lengkap diinput dengan format yang tepat. Lalu, fitur ini membuat manajemen acara menjadi lebih sederhana dan intuitif karena pemilik acara tidak perlu mempelajari banyak fitur terpisah. Oleh karena itu, akan menghasilkan proses administrasi menjadi lebih cepat dan mudah dengan proses yang sudah dibantu dan sederhana. Fitur yang kedua adalah efisiensi persiapan acara dan peningkatan pengalaman pengguna sebagai tamu. Hal ini akan memudahkan pemilik acara untuk menyebarkan undangan acara dan memperoleh informasi mengenai tamu untuk persiapan acara yang lebih maksimal. Dan memudahkan tamu untuk memberikan konfirmasi kehadiran dan memperoleh informasi yang lebih mudah melalui digitalisasi. Hal ini akan meningkatkan tingkat ketepatan prediksi mengenai tamu untuk melakukan persiapan acara seperti gedung, makanan, dan lain sebagainya. Lalu fitur yang ketiga adalah pendataan secara real-time pada saat acara berlangsung dengan buku tamu digital. Fitur ini memungkinkan pemilik acara untuk secara langsung mendata jumlah tamu, souvenir, dan juga kado setelah scan QR code. Dan hal ini akan memastikan informasi yang akurat dan real-time tanpa penundaan. Pemilik acara dapat mengolah tamu dengan lebih efisien dengan kemampuan untuk segera mengisi informasi tentang jumlah tamu dan status souvenir serta kado setelah scan QR code dilakukan. Fitur ini juga akan memungkinkan pemilik acara untuk memantau interaksi tamu dengan acara, mengetahui seberapa suksesnya acara melalui jumlah souvenir dan juga kado yang diberikan. Tentunya hal ini akan meningkatkan pemantauan yang cermat terhadap jumlah tamu, souvenir, dan juga kado untuk pengalaman pengguna. Dan di sini ada fitur yang keempat, yaitu menghilangkan sistem antrian berkepanjangan dan perekaman data secara digital. Di sini kami menawarkan QR code system, di mana QR code memungkinkan tamu untuk menghindari antrian panjang dengan mengizinkan mereka memasuki acara hanya dengan memindai kode unik mereka, mengurangi waktu tunggu dan juga meningkatkan efisiensi proses masuk. Dan di sini QR code juga menyediakan cara cepat dan juga akurat untuk mengambil data tamu, mengurangi risiko kesalahan, dan juga proses pencatatan manual juga akan dikurangi. Dan QR code unik untuk setiap tamu memberikan tanda pengenal yang aman dan juga transkripsi, meningkatkan keamanan acara dengan memungkinkan pemilik acara untuk melacak dan juga memverifikasi kehadiran tamu secara real time. Dan juga aplikasi ini akan kami perkenalkan dengan strategi EduTrain, yaitu Education, Assistance, dan juga Experience, dengan adanya growth strategi, yaitu Grow, Resilience, Optimization, dan juga Win, ataupun kemenangan dari pasar yang ada. Kami juga akan menggunakan freemium strategi di dalam perencanaan keuangan kami. Di sini terdapat 6 quarter, dan dalam 6 quarter kami akan memperoleh NPV sebesar 1,8 juta rupiah dengan ROI sebesar 41,74% dengan payback period selama 2,11 quarter.
Dan dapat dilihat dari segi timeline bahwa implementasi RSVP System akan dilakukan di awal, sehingga RSVP System ini dapat dijual terlebih dahulu. Lalu setelah itu kami akan melakukan penjualan dan juga pengembangan sistem hingga pada kuartal yang ke-6. Dan tentunya setiap solusi, ide, dan juga aplikasi tidak lepas dari adanya beberapa risiko. Dan di sini risiko dengan tingkat likelihood dan juga impact yang paling tinggi adalah risiko yang ketiga dan juga keempat, yaitu tidak adanya listrik ketika acara berlangsung dan kesalahan saat membaca QR code pada scanner. Dan di sini kami akan melakukan mitigasi dengan pencatatan manual nomor tamu, sehingga pada saat listrik ada dapat melakukan input manual. Dan di sini juga kami akan menggunakan input manual untuk nomor tamu yang telah tersedia pada aplikasi. Demikian untuk penjelasan mengenai ide bisnis kami. Oleh karena itu, Guestify dari rencana hingga kenangan buat setiap momen acaramu tak terlupakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Oke, di sini kita akan melakukan demonstrasi dari aplikasi Guestify. Kita buka aplikasinya, lalu di sini ada splash screen. Dan setelah splash screen, kita akan melakukan proses login terlebih dahulu. Dan di sini loginnya kita menggunakan email dan juga password yang sudah terdaftar sebelumnya pada aplikasi. Di sini kita input untuk passwordnya. Lalu kita login ke dalam aplikasi, dan setelah itu kita akan ditampilkan untuk halaman utamanya. Di sini ada homepage, mulai dari menunjukkan fitur-fitur yang ada. Lalu kita di sini ada di event dengan menginput kode undangan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur scanner, dan di sini akan ada kamera untuk melakukan scan terhadap QR code yang ada, lalu dashboard dan juga profile. Dan yang pertama kita akan melakukan dan juga mencoba untuk fitur membuat acara. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan input terhadap tipe acara, dan di sini adalah tipe acaranya pernikahan. Lalu nama pemilik acaranya yang ada di sini, dan kita masukkan nama Fikri Noval dan nama acaranya. Lalu di sini adalah pernikahan dari Fikri dan juga Putri. Lalu kita input untuk tempat berlangsungnya acara, dan di sini kita masukkan di Wisma, dan kita pilih untuk tanggal berlangsungnya acara, dan kita tekan juga untuk total tamu yang ada dan masuk ke dalam page pembayaran, dan pembayarannya berhasil. Nah, setelah itu tentunya acara yang kita ciptakan tadi sudah ada di dalam dashboard, dan dapat dilihat di sini kita dapat menginput tamu yang ada, dan RSVP System dan juga guestbook di sini masih ada 0 undangan. Lalu kita logout untuk kita coba fitur register. Di sini kita melakukan register sebagai tamu. Oke, untuk fitur register ini pertama kita input untuk nama, lalu kita input juga email, dan di sini kita melakukan input nomor telepon, lalu kita input untuk password, dan akan kita input juga konfirmasi passwordnya. Lalu kita setujui persyaratan yang ada di sana. Oke, lalu kita melakukan register, dan untuk tampilannya sama seperti pemilik acara, namun di sini kita akan menuju fitur yang namanya fitur event ya. Tampilannya sama aja, dan kita menuju fitur event, dan kita input kode undangan yang telah diciptakan oleh Fikri Noval sebelumnya untuk mengisi RSVP. Di sini kita input untuk kode undangannya. Setelah kita melakukan input terhadap kode undangan, nah di sini kita akan melakukan input nama kita, nama tamunya yang akan datang. Dan di sini kita input on-chair, lalu kita input juga untuk nomor teleponnya dan memberikan konfirmasi. Di sini kita berikan konfirmasi bahwa kita akan hadir. Lalu kita input untuk total tamunya adalah 5, dan kita input untuk harapan kita. Jadi di sini semoga bahagia. Lalu kita next. Nah, setelah kita next, maka RSVP kita sudah berhasil seperti itu ya. Karena RSVP kita sudah berhasil, kita cek di daftar QR code. Nah, untuk pernikahan Fikri dan juga Putri sudah ada di daftar QR code kita. Lalu kita coba untuk logout lagi. Oke, kita login lagi ke akun Fikri Noval tadi lagi. Maksudnya sebelumnya yang sudah kita ciptakan acaranya. Lalu kita input untuk email dan juga password sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan di sini kita sudah berhasil login. Nah,
Selanjutnya kita akan melihat untuk acara yang sudah kita buat tadi, dan di sini dapat dilihat bahwa satu undangan telah mengisi, yaitu di sini ada Oncar tadi ya. Nah, di sini satu undangan sudah ada juga, sudah muncul juga di RSVP dashboard dan juga di digital guestbooknya sudah terdaftar juga sebagai acara yang akan hadir. Nah, kita akan selanjutnya ke acara yang lain. Di sini dapat dilihat bahwa yang sudah check-in masih 6 orang dari 9 undangan. Lalu kita akan melakukan percobaan untuk fitur scan QR code yang ada. Di sini kita melakukan scan QR code terhadap tamu yang bernama Oncar Awal Rojaki dengan total tamu 5 dan souvenir dan gift yang akan kita berikan. Lalu kita akan melihat untuk guestbook yang ada dari acara yang sudah terdaftar sebelumnya, dan di sini check-in sudah ada 7 orang dan dapat dilihat bahwa Oncar Awal Rojaki sudah bertambah di dashboard kita, yang mengartikan bahwa sistem ini telah berhasil melakukan scan QR code dan melakukan perekaman data yang ada. Oke, demikianlah untuk demonstrasi aplikasi Guestify. Terima kasih.